Aku nggak pernah nyangka, adikku bisa pakai baju sekonyol itu. Halo, aku Rani. Umurku 26 tahun. Aku besar di sebuah kota kecil namanya Cirebon, di keluarga yang setiap hari kayak lagi perang dunia ketiga. Orang tua aku, Pak Jaka dan Bu Sari, udah lama nggak akur. Hubungan mereka penuh teriakan dan pertengkaran. Adikku, Maya, yang usianya 4 tahun di bawahku, dan aku sering ngerasa kayak Sandra di antara mereka. Pak Jaka itu orangnya sabar dan pekerja keras, tapi di rumah, suasana selalu kayak medan perang. Bu Sari nggak pernah berhenti ngeluh, dari masalah sepele sampai yang berat. Sementara Pak Jaka berusaha banget buat nyatukan keluarga, tapi hasilnya nihil. Aku sering berharap mereka cerai aja, soalnya ketegangan itu bikin semua orang menderita. Akhirnya, beneran terjadi. Perceraian itu menyakitkan, tapi Bu Sari ambil rumah kami. Aku dan Maya tinggal sama Pak Jaka yang janji nggak bakal ninggalin kami. Kelihatannya semua sudah jelas dan selesai, tapi hidup itu penuh kejutan yang waktu itu nggak pernah aku sangka. Maya mulai berubah. Awalnya cuma hal kecil, tapi lama-lama makin aneh. Telepon misterius mulai masuk, sikapnya jadi ganjil, sampai akhirnya aku dibuat kaget sama hal-hal yang aku nggak pernah bayangin sebelumnya. Aku yang selama ini pikir aku ngerti banget sama adikku, tiba-tiba nggak paham sama perilakunya. Waktu itu aku nggak sadar seberapa dalam masalah keluarga ini bakal jatuh dan gimana semua itu bakal ngubah hidupku. Setelah perceraian, semuanya berubah cepat dan nggak terduga. Pak Jaka berusaha tetap kuat, tapi jelas aku lihat dia sangat terluka. Bu Sari ambil rumah, aku dan Maya tinggal di rumah Pak Jaka. Padahal harusnya lebih baik, tapi ketegangan malah makin parah. Maya makin sering menjauh, perilakunya jadi nggak bisa aku jelaskan. Awalnya cuma perubahan kecil. Maya jadi lebih pendiam, sering teleponan tapi kalau aku tanya siapa, dia cuma bilang, teman-teman. Tapi kabar di kota kecil Cirebon itu cepat banget nyebar. Mulai ada gosip kalau Maya sering dekat sama cowok-cowok yang gak jelas niatnya. Aku coba ngomong sama Pak Jaka, tapi dia terlalu capek dan kebingungan buat ngelakuin apa-apa. Maya juga udah masuk usia yang pengen mandiri, dan aku merasa mulai kehilangan dia. Aku sendirian, bingung gimana caranya tahan dan nolong dia. Semua memuncak suatu malam, saat aku pulang dan nemuin dia dalam situasi yang bikin aku shock berat. Penampilannya tiba-tiba beda banget, pakai baju yang aku nggak pernah lihat sebelumnya. Matanya penuh sesuatu yang aku nggak bisa jelasin. Ada campuran antara pemberontakan sekaligus sesuatu yang bikin aku tertarik tapi juga takut. Saat itu aku sadar, keluarga kami nggak cuma hancur di luar tapi juga dalam-dalam, dan aku terjebak di tengah sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Maya, adikku, berubah jadi orang yang sama sekali asing buatku. Dan aku nggak siap sama apa yang bakal terjadi nanti. Malam itu, suasana di rumah jadi sunyi tapi penuh ketegangan yang nggak kelihatan. Aku duduk di ruang tamu, mataku nggak bisa berhenti ngeliatin pintu kamar Maya yang tertutup rapat. Aku coba tenang, tapi pikiranku muter-muter kayak motor yang kehabisan bensin. Ini adikku atau siapa, ya? Kok dia bisa berubah drastis banget? Apa dia lagi ikut klub rahasia alien atau gimana? Gumamku sambil cengar-cengir sendiri, tapi ujung-ujungnya malah tambah bingung. Satu hal yang aku perhatiin, Maya sekarang mulai dandan beda banget. Biasanya dia suka kaos oblong dan celana jeans sobek, sekarang dia malah sering pakai rok mini warna merah menyala, sepatu hak tinggi yang bikin dia kelihatan lebih tinggi, dan aksesori emas yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Aku sempat mikir, wah, dia kayaknya lagi ikut kontes Miss Universe Cirebon aja nih. Tapi ada sesuatu yang bikin penampilannya bukan cuma sekadar modis,
Ada aura misterius dan sedikit menggoda yang bikin aku nggak nyaman. Teleponnya terus berdering, tapi dia selalu buru-buru ngangkat dan menutupnya kalau aku mau lihat. Kadang aku dengar suaranya lembut, tapi ada nada yang gak aku kenal di balik tawa itu. Suatu malam, waktu Pak Jaka harus lembur kerja sampai larut, aku ngintip kamar Maya dari sela pintu yang sedikit terbuka. Lampu temaram, dan aku dengar suara bisik-bisik yang pelan, hampir seperti rahasia yang harus dijaga mati-matian. Aku nekat masuk dan melihatnya duduk di tepi tempat tidur, mengenakan gaun tipis berwarna krem yang agak tembus pandang, rambutnya yang biasanya ika lembut kini tergerai panjang, berkilau seperti sutra di bawah lampu remang. Di sampingnya ada seorang pria, aku nggak pernah lihat dia sebelumnya. Dia tampak lebih tua, dengan jaket kulit hitam dan tatapan yang intens. Mata Maya menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu yang aku nggak mengerti. Senyum tipisnya bikin aku merinding, campuran antara ajakan dan peringatan. Aku langsung mundur perlahan, jantungku berdetak kencang. Ini bukan film horor, tapi kenapa aku kok merinding kayak nonton episode paling seremnya, pikirku. Pulang ke kamar, aku nggak bisa tidur. Pikiran tentang Maya dan pria misterius itu terus menghantui, bikin aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pintu kamar adikku? Besoknya, aku coba ngobrol sama Pak Jaka, tapi dia cuma geleng-geleng kepala, bilang dia nggak tahu harus gimana dan takut bikin masalah makin rumit. Aku merasa seperti detektif amatir yang gagal memecahkan kasus sendiri. Tapi aku tahu satu hal, aku harus cari tahu lebih banyak. Karena kalau aku nggak bertindak, aku takut keluarga kami akan hancur lebih parah. Dan di balik semua itu, ada sebuah rahasia gelap yang mulai menampakkan dirinya perlahan-lahan, siap untuk mengubah segalanya. Tapi apa aku sudah siap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin lebih mengerikan dari mimpi buruk terburukku? Kalau kamu pikir ini hanya drama keluarga biasa, tunggu dulu. Cerita ini baru mulai, dan gelapnya malam Cirebon menyimpan lebih banyak rahasia dari yang aku sangka. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Tapi, sebagai anak kota kecil Cirebon yang gak punya pengalaman jadi detektif, aku cuma bisa mulai dari hal-hal kecil. Aku buka lemari Maya diam-diam saat dia pergi sekolah. Biasanya aku gak suka ngubek-ngubek barang pribadi, tapi ini udah darurat. Di dalam lemari, selain pakaian biasa, aku nemu beberapa barang yang bikin aku garuk-garuk kepala. Dompet kecil berisi uang tunai yang jumlahnya nggak masuk akal untuk anak seusianya, beberapa kartu nama dari tempat-tempat di Jakarta, dan sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulan sabit yang berkilau aneh. Aku mikir, Maya ini beneran udah punya kehidupan ganda, atau dia mulai kerja di dunia sihir? Tiba-tiba ponselku bergetar, ada pesan dari nomor tak dikenal. Jangan ikut campur, Rani. Ini bukan urusanmu. Aku hampir melempar ponsel itu ke tembok, tapi aku tahan. Hati kecilku bilang, ini justru bikin aku makin penasaran. Aku ingat kata-kata Pak Jaka semalam, bahwa aku harus hati-hati, tapi aku nggak bisa diam saja. Aku pun memutuskan untuk mengunjungi salah satu tempat yang tertera di kartu nama itu, sebuah kafe kecil di pusat kota Cirebon bernama Pelangi Senja. Begitu masuk, aroma kopi dan kue pisang hangat menyambutku, tapi suasana di dalam terasa agak berbeda. Ada beberapa remaja dengan gaya yang lebih dewasa, ngobrol dengan suara rendah, dan tatapan mata yang penuh rahasia. Aku duduk di pojok, mencoba mengamati siapa yang datang dan pergi. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Maya masuk, pakai jaket kulit hitam yang lebih keren dari yang pernah aku lihat. Dia tersenyum tipis melihatku, tapi senyum itu nggak sampai ke matanya. Rani? Apa kamu ngintip aku? Tanyanya dengan nada sinis tapi juga sedikit menggoda.
Aku cuma bisa geleng-geleng. Aku cuma mau tahu kamu lagi ngapain, Mei. Kenapa kamu berubah jadi orang lain? Dia tertawa pelan. Kamu serius, Ran? Dunia ini nggak cuma tentang sekolah dan rumah, loh. Aku belajar sesuatu yang nggak pernah kamu alami. Aku mau protes, tapi tiba-tiba seorang pria muda mendekat dan menyapa Maya dengan panggilan Nina. Nina? Aku nggak salah dengarkan? Maya menatapku. Panggil aku Nina di sini. Ini dunia aku yang sebenarnya. Aku bingung setengah mati. Nina? Maya? Jadi kamu punya nama lain juga sekarang? Ini kayak drama sinetron, ya? Dia tertawa lagi. Kalau kamu mau ikut, siap-siap ya, Ran. Dunia ini nggak buat orang lemah. Aku merasa seperti sedang melangkah ke jurang tanpa tali pengaman. Kalau aku mau menyelamatkan Maya, aku harus ikut masuk ke dunianya yang gelap dan penuh misteri ini. Tapi, aku takut. Sungguh takut. Dan saat aku berdiri di ambang pintu itu, aku nggak tahu apakah aku akan menemukan jawaban atau malah kehilangan diri sendiri. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, hidup kami nggak akan pernah sama lagi. Dan di balik senyum manis Maya, atau Nina, ada rahasia yang lebih gelap daripada yang pernah aku bayangkan. Malam itu, aku nggak bisa berhenti mikirin pertemuan di kafe Pelangi Senja. Maya, atau Nina, katanya, seperti berubah jadi orang lain yang penuh rahasia. Aku merasa kayak jadi pemeran cadangan dalam drama hidupnya yang berbahaya. Tapi, apa aku benar-benar siap masuk ke dunia yang dia jalani? Aku duduk di kamarku, mengenakan kaos tipis berwarna putih yang agak tembus pandang di bagian lengan, celana pendek jeans yang sudah agak lusuh, dan gelang perak pemberian ibu yang selalu aku pakai. Cermin di sudut ruangan memantulkan bayanganku yang tampak lelah tapi penuh tekad. Tiba-tiba ponselku bergetar, ada pesan masuk dari nomor misterius itu lagi. Jangan ikut campur, atau kamu akan menyesal. Aku menghela napas panjang. Kalau aku menyesal, berarti aku hidup, gumamku sambil tersenyum kecil, mencoba menghibur diri sendiri. Esok paginya, aku memutuskan untuk menghubungi teman lama, Sari, yang sekarang jadi psikolog di Cirebon. Kupikir, setidaknya aku perlu seseorang yang bisa aku percaya, karena aku mulai merasa semakin terjebak dalam labirin masalah ini. Sari datang ke rumahku dengan membawa secangkir kopi dan senyum ramahnya yang selalu bikin aku sedikit tenang. Kamu kayaknya bawa masalah berat, Rani. Cerita aja, aku siap dengerin. Katanya sambil duduk di sofa sambil memainkan gelangnya yang berhiaskan batu kecil warna biru. Aku mulai cerita tentang Maya, perubahan sikapnya, rahasia-rahasia yang mulai muncul, dan pertemuanku di Pelangi Senja. Sari mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Rani, kamu harus hati-hati. Kadang, orang yang kita sayangi bisa terjerumus ke hal-hal yang gak kita sangka, dan itu bisa sangat berbahaya. Aku mengangguk, aku tahu, tapi aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sari tersenyum lemah, kalau kamu butuh bantuan, aku bisa temani kamu. Tapi jangan lupa, kamu juga harus jaga dirimu. Aku merasa lega punya Sari di sisiku, tapi hati kecilku tetap waspada. Malam harinya, aku nekat mengirim pesan ke Maya, mengajak dia ketemu di taman kota. Aku tahu ini berisiko, tapi aku harus mencoba. Saat Maya datang, dia mengenakan blus hitam tipis yang menonjolkan lekuk tubuhnya, rok mini kulit, dan sepatu hak tinggi yang membuat langkahnya seperti penari balet yang penuh percaya diri. Rambutnya dibiarkan tergerai, berkilau di bawah cahaya lampu taman. Aku mencoba nada lembut.
Maya, aku cuma pengen tahu. Apa yang sebenarnya kamu hadapi? Aku nggak akan menilai. Dia menatapku lama, lalu tersenyum penuh arti. Rani, kamu masih polos banget. Dunia ini nggak sesederhana yang kamu bayangkan. Aku tertawa kecil. Ya, maklum, aku kan bukan Nina. Dia melirikku tajam. Kalau kamu mau selamat, kamu harus belajar jadi lebih kuat. Aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang lebih gelap dari yang aku tahu. Saat kami duduk di bangku taman, terdengar suara langkah kaki dari balik semak. Seseorang mengawasi kami. Aku menatap Maya, dan kami saling bertukar pandang penuh kekhawatiran. Malam itu, aku sadar perjalanan ini belum selesai. Di balik senyum Maya, ada misteri yang lebih dalam, dan bayangan gelap yang terus mengikuti kami, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Aku merasakan udara malam yang dingin menusuk tulang saat kaki Maya, dan aku melangkah pelan meninggalkan taman kota. Gaun hitam tipis yang dikenakannya berkibar lembut tertiup angin malam, mempertegas siluet tubuhnya yang ramping dan menggoda, sementara aku memakai jaket denim yang sudah agak lusuh dan sepatu sneakers putih favoritku, terasa kontras dengan gaya Maya yang semakin memikat sekaligus misterius. Rani, kamu harus mulai belajar berhati-hati, ujarnya sambil menatapku dengan mata coklat gelap yang penuh rahasia. Bukan semua orang yang kamu temui itu baik. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa takut yang perlahan merayap di dada. Aku tahu, Maya. Tapi aku nggak bisa terus mundur. Dia tersenyum tipis, lalu menepuk bahuku. Itulah yang aku suka dari kamu. Tapi dunia ini nggak segampang itu. Saat kami berjalan di sepanjang jalan kecil yang remang lampunya, tiba-tiba dari balik bayang-bayang muncul sosok pria tinggi dengan jaket hitam dan topi yang menutupi wajahnya. Aku langsung menggenggam tangan Maya erat-erat, jantungku berdegup kencang. Siapa itu? Bisikku. Maya hanya mengangkat bahu, tapi matanya tetap waspada. Namanya Pak Danu. Dia orang yang harus kamu hindari. Pria itu melangkah mendekat, suara kakinya bergema di aspal. Maya, kamu tahu aturan mainnya. Jangan bawa-bawa orang lain ke urusan kita. Aku menatap Maya, yang hanya diam, wajahnya datar tapi matanya menyimpan kecemasan. Jadi ini yang kamu hadapi? Tanyaku pelan. Dia mengangguk. Ini baru permulaan. Aku merasa tubuhku gemetar, tapi aku tahu aku nggak boleh mundur sekarang. Saat Pak Danu berlalu, aku menyadari bahwa perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Kembali ke rumah, aku duduk di depan cermin, memandangi diriku sendiri. Rambut hitam panjangku terurai, aku mengenakan blus merah marun yang sedikit terbuka di bagian leher, menampakkan kalung kecil yang selalu kubawa. Aku bertanya pada diri sendiri, seberapa jauh aku harus jatuh untuk bisa menyelamatkan Maya? Pikiranku terus berputar, penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Pak Danu. Aku menghubungi Sari, dan bersama-sama kami mulai merangkai potongan-potongan teka-teki yang semakin membingungkan. Namun, semakin dalam aku menyelidiki, semakin gelap dunia Maya. Dan aku tahu, rahasia yang tersembunyi di balik bayang-bayang itu akan segera terungkap, membawa kami ke jurang yang tak terduga. Tetapi, saat aku membuka lemari Maya malam itu, aku menemukan sebuah amplop berisi foto-foto yang membuat darahku membeku. Ada foto Maya bersama seseorang yang aku tak kenal, dalam situasi yang jauh dari kata biasa. Wajah Maya tampak berbeda, penuh dengan ekspresi yang aku tak pernah lihat sebelumnya. Aku memejamkan mata, mencoba menahan air mata. Rahasia itu bukan hanya milik Maya.
Rahasia itu juga milikku. Dan aku tak tahu apakah aku siap untuk menanggung beban itu. Malam itu, aku duduk termenung di depan meja rias, lampu kamar redup menerangi wajahku yang lelah. Gaun hitam ringan yang aku kenakan sedikit tersingkap di bahu, memperlihatkan kulit halus yang seolah mengundang namun penuh keraguan. Aku memandangi foto-foto yang tadi kutemukan, Maya dengan sosok pria asing, dalam pose yang jauh dari kepolosan adikku yang dulu. Hatiku bergemuruh, antara marah, takut, dan bingung. Siapa pria itu? Apa yang sudah terjadi pada Maya? Bisikku pelan, seolah takut suara sendiri memecah kesunyian. Ponselku bergetar, pesan masuk dari nomor tak dikenal, jangan buka yang lain, atau konsekuensinya akan berat. Aku menatap layar, napas tertahan. Tapi rasa ingin tahuku lebih kuat daripada rasa takut itu. Keesokan harinya, aku bertemu Sari lagi di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Aku mengenakan blus putih dengan lengan sedikit mengembang, dipadukan dengan rok hitam yang pas di pinggang, menampilkan sisi dewasa tapi tetap sederhana. Apa kamu yakin mau terus menggali, Ran? Dunia maya sudah dalam bahaya, kata Sari sambil menyeruput kopi panasnya. Aku mengangguk, aku nggak bisa diam saja, Sari. Ini tentang keluargaku. Sari menghela napas panjang, kalau begitu, kita harus cari tahu siapa pria itu dan apa hubungannya dengan Maya. Malam itu, aku nekat mengikuti jejak Maya kembali ke apartemen tua di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Dia keluar dari mobil dengan jaket kulit hitam dan sepatu hak tinggi, rambutnya tergerai berkilau di bawah lampu jalan. Aku bersembunyi di balik tiang listrik, berusaha tetap tak terlihat. Di dalam apartemen, aku mendengar suara tawa dan bisikan, campuran antara keakraban dan ketegangan. Tiba-tiba, Maya berdiri di depan jendela, mengenakan gaun merah menyala yang menonjolkan lekuk tubuhnya, matanya memandang jauh keluar, penuh dengan kesedihan yang aku tak pernah lihat sebelumnya. Aku sadar, di balik semua itu, Maya terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap dari yang aku bayangkan. Aku ingin menolongnya, tapi aku takut justru akan terseret ke dalamnya. Ketika aku berbalik pergi, sebuah bayangan gelap melintas di belakangku, membuat hatiku berdegup keras. Siapa yang mengawasi aku? Aku merasa langkahku semakin berat, dan malam itu aku tahu, aku sudah terjebak dalam permainan yang bukan cuma tentang Maya, tapi juga tentang keselamatan kami berdua. Dan di balik semua rahasia yang mulai terungkap, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku siap menghadapi kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya? Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama satin berwarna merah marun yang lembut menyentuh kulit, rambutku terurai berantakan, dan mataku membelalak menatap dinding putih yang seolah menyimpan jutaan rahasia. Pikiranku masih berputar-putar tentang apa yang aku lihat di apartemen Maya. Dunia yang dia jalani ternyata penuh dengan bayang-bayang gelap dan tipu daya. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan antara menyelamatkan adikku atau kehilangan dia selamanya. Tiba-tiba ponselku bergetar, layar menampilkan pesan. Jangan cari tahu lebih jauh, atau kamu akan menyesal. Aku membalas dengan jari gemetar, aku nggak akan diam. Ini tentang keluargaku. Beberapa menit kemudian, suara ketukan keras terdengar di pintu rumah. Jantungku berdegup kencang saat aku membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Danu, pria misterius yang aku lihat bersama Maya. Dia mengenakan jaket hitam tebal, wajahnya setengah tersembunyi oleh topi, tapi matanya tajam menatapku. Kamu harus berhenti mengganggu urusan keluarga kami, Rani, suaranya dalam dan dingin. Aku mencoba tetap tenang, aku cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Maya. Dia melangkah mendekat, kalau kamu terus seperti ini, kamu akan membahayakan semuanya. Aku menahan napas, berusaha menguatkan diri. Kalau aku diam, aku juga membahayakan dia.
Pak Danu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Saat dia pergi, aku merasa beban di pundakku semakin berat. Aku sadar, aku sudah melangkah terlalu jauh ke dalam dunia yang penuh bahaya dan rahasia. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Maya di sebuah kafe kecil di Jalan Braga, Bandung. Dia mengenakan dress hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya, rambutnya disanggul rapi, dan lipstik merah menyala membuatnya tampak menggoda sekaligus tak terjangkau. Kamu nggak takut sama Pak Danu? Tanyaku. Dia tersenyum sinis. Takut? Aku sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Aku menggenggam tangannya, aku nggak akan biarkan kamu sendiri. Dia menatapku dengan mata yang penuh harapan sekaligus ketakutan. Tolong, Rani. Jangan biarkan rahasia ini menghancurkan kita. Malam itu, aku pulang dengan hati penuh pertanyaan dan ketakutan. Satu hal yang aku tahu pasti, perjalanan kami belum berakhir. Dan ada sesuatu yang lebih besar dari yang kami bayangkan, menunggu untuk terungkap. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar, mengenakan blus merah muda dengan potongan yang sedikit terbuka di bagian bahu, dipadukan dengan celana panjang hitam yang pas di pinggang. Rambutku yang biasanya dibiarkan tergerai, aku kepang rapi, mencoba memberikan kesan kuat dan siap menghadapi apapun. Tapi di dalam hatiku, aku masih penuh keraguan dan ketakutan. Setelah pertemuan dengan Maya di Bandung, aku merasa kami semakin terperangkap dalam pusaran yang sulit untuk dihindari. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan kamar, tiba-tiba terdengar suara ketukan lembut di jendela. Aku menoleh dan melihat sosok bayangan yang samar. Dengan hati-hati, aku membuka jendela sedikit, dan suara pelan terdengar, "Rani, jangan percaya pada siapapun." Aku terkejut, tapi suara itu sudah menghilang sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya, aku mendapat pesan singkat di ponselku. Semua yang kamu tahu hanyalah sebagian kecil. Ada yang lebih gelap dari yang kau bayangkan. Aku mencoba menghubungi Maya, tapi teleponnya tak aktif. Rasa cemas makin membuncah. Aku memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Jaka, ayah kami, berharap dia bisa memberikan jawaban. Pak Jaka mengenakan kemeja lengan panjang biru muda dan celana kain hitam, wajahnya tampak lelah namun berusaha tegar. Saat aku bertanya tentang Maya dan Pak Danu, dia hanya menggeleng, "Aku sudah mencoba, Ran. Tapi ini bukan masalah yang mudah." Aku merasa frustrasi, kalau kita nggak berani menghadapi, siapa lagi? Pak Jaka menatapku dalam, "Hati-hati, nak. Kadang kebenaran bisa lebih menyakitkan daripada kebohongan." Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit Cirebon. Aku tahu, aku harus lebih kuat. Tapi bisakah aku menghadapi kegelapan yang semakin mendekat? Dan di balik malam yang sunyi itu, ada sesuatu yang berbisik, sebuah rahasia yang belum siap untuk terungkap. Hari itu, aku terbangun dengan rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Mengenakan kaos lengan panjang warna abu-abu dan celana jogger hitam, aku berjalan ke jendela kamar yang menghadap ke halaman belakang rumah. Hembusan angin sore masuk menyentuh kulitku yang mulai berkeringat dingin. Pikiran tentang Maya dan misteri yang mengelilinginya semakin membebani. Aku memutuskan untuk pergi ke perpustakaan kota Cirebon, berharap menemukan petunjuk yang bisa menjawab semua teka-teki ini. Di sana, aku duduk di antara deretan buku tua, mengenakan kacamata baca yang membuatku terlihat seperti mahasiswa serius, padahal aku cuma lagi mencoba menyelamatkan adikku. Aku mencari informasi tentang jaringan kriminal yang mungkin berkaitan dengan Pak Danu dan dunia gelap yang Maya masuki. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu dan rambut sedikit memutih duduk di sebelahku. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Rendra,
mantan anggota polisi yang sekarang jadi penulis buku kriminal. Aku cerita sedikit tentang situasiku, dan dia mendengarkan dengan seksama. Aku pernah menangani kasus serupa, katanya pelan. Jangan remehkan bahaya yang mengintai keluargamu. Pak Rendra memberiku nomor telepon seseorang yang katanya bisa membantu. Dengan rasa harap dan cemas, aku menghubungi nomor itu malamnya. Suara di ujung telepon terdengar berat dan misterius. Aku tahu siapa kamu dan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu mau selamat, jangan pernah coba-coba ikut campur lebih dalam. Aku terkesiap, tapi tetap berani berkata, ini tentang keluargaku. Aku harus tahu kebenaran. Suara itu hening sejenak, lalu berkata, baiklah. Tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Malam itu aku tidur dengan pikiran yang berputar liar. Aku tahu, aku sudah melangkah ke dalam dunia yang penuh bahaya dan rahasia yang bisa menghancurkan kami semua. Dan di balik kegelapan itu, ada sebuah janji yang harus aku tepati, meski itu berarti kehilangan segalanya. Malam itu, aku berdiri di depan pintu rumah tua di pinggiran kota Cirebon, mengenakan gaun hitam yang pas di tubuhku, dengan garis leher rendah yang memperlihatkan sekilas kulit halus di bahuku. Sepatu hat tinggi berkilau menambah kesan anggun sekaligus penuh bahaya. Rambutku dibiarkan tergerai, berkilau lembut tertiup angin malam. Jantungku berdegup kencang, napas terasa berat, tapi aku tahu aku harus melangkah masuk. Suara langkahku bergema di lorong sempit, dan di ujung sana, Maya menunggu dengan tatapan dingin namun penuh makna. Dia mengenakan dres merah tua yang menggoda, bibirnya merah menyala, dan matanya memancarkan campuran keberanian dan kesedihan. Kamu benar-benar datang, katanya pelan. Aku nggak akan ninggalin kamu, jawabku, suaraku nyaris bergetar. Dia tersenyum, lalu berkata, tapi kamu harus tahu, ini bukan cuma tentang aku atau kamu. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan kita semua. Tiba-tiba pintu belakang terbuka, dan Pak Danu muncul, wajahnya penuh amarah. Kalian berdua terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini, suaranya mengancam. Aku menggenggam tangan Maya erat-erat, kami akan hadapi bersama. Dalam sekejap, lampu padam, dan kegelapan menyelimuti ruangan. Aku merasakan napas Maya di leherku, hangat tapi penuh ketegangan. Saat lampu menyala kembali, sebuah amplop putih tergeletak di lantai, bertuliskan namaku dengan tinta merah. Aku membukanya perlahan, dan di dalamnya ada foto-foto baru, foto yang menunjukkan lebih banyak rahasia, lebih banyak kebohongan, dan sebuah petunjuk yang mengarah ke sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang aku bayangkan. Aku menatap Maya, dan dia mengangguk pelan. Kita baru saja memulai. Dan saat itu, aku tahu. Perjalanan kami belum selesai. Rahasia yang kami simpan akan membawa kami ke dalam kegelapan yang lebih dalam, dan hanya keberanian yang bisa menuntun kami keluar. Tapi apakah aku punya keberanian itu? Atau akankah aku tenggelam bersama rahasia yang mulai mengancam segalanya?